wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa kembali hadir kali ini menyampaikan pembahasan yang saya lakukan untuk beberapa soal prediksi ujian sekolah mata pelajaran IPA SMP. Semoga apa yang nanti saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk para siswa sekalian. Langsung untuk menyingkat waktu, kita masuk kepada soal yang pertama. Pada soal yang pertama, terdapat data hasil ujian makanan berikut. Ada makanan A, B, C, D yang kemudian diberikan atau dites kandungan makanannya dengan menggunakan regen berupa Lugol, Benedict maupun Biuret. Dan warnanya didapatkan warna-warna yang ada pada tabel ini. Berdasarkan data hasil uji tersebut, makanan yang mengandung amilum ditunjukkan oleh nomor. Ada 4 pilihan. Mari sebelum kita masuk ke dalam pilihan ABCD-nya, kita ingat bahwa ada beberapa regen yang biasanya digunakan dalam pengujian kandungan makanan. Antara lain Lugol, di mana Lugol ini digunakan untuk menguji kandungan karbohidrat. Di mana jika makanan diberikan Lugol, maka jika dia mengandung kandungan karbohidrat, makanan tersebut warnanya akan biru kehitaman. Sedangkan jika Biuret itu untuk menguji kandungan protein yang ada pada makanan. Dan jika diteteskan pada makanan uji, maka makanan tersebut akan berwarna ungu. Sedangkan regen yang ketiga adalah Benedict untuk menguji kandungan glukosa, yaitu nanti menghasilkan merah bata jika makanan tersebut mengandung glukosa. Nah, di pertanyaan soal ini terlihat bahwa yang dipertanyakan adalah mana makanan-makanan ABCD ini, makanan pada uji makanan ini yang mengandung amilum. Sesuai keterangan di samping ini, bahwa regen yang digunakan untuk uji kandungan karbohidrat adalah berupa Lugol. Maka pada tabel ini, maka kita fokus pada Lugol ini. Kita lihat pada kolom Lugol ini bahwa makanan A, Lugolnya saat diteteskan pada makanan tersebut berubah menjadi warna coklat. Makanan B itu berubah menjadi biru kehitaman. Yang C itu dia kehitaman. Kemudian makanan D diberikan Lugol, maka didapatkan warna biru kehitaman. Sesuai informasi ini bahwa jika makanan tersebut mengandung karbohidrat atau amilum, maka akan berwarna biru kehitaman. Maka pada tabel ini yang sesuai dengan kandungan yang dipertanyakan, yaitu kandungan amilum, adalah makanan B, karena di sini Lugolnya warnanya biru kehitaman, kemudian C itu kehitaman, ya. Yang D adalah biru kehitaman. Jadi tidak kemudian harus biru kehitaman, semakin hitam, ya, semakin hitam biru kehitaman kemudian sampai ke hitam, maka dia berarti mengandung karbohidrat yang cukup banyak. Maka di sini jawaban yang tepat adalah makanan B, C, dan D, atau di sini ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 4. Jawabannya adalah C. Menuju soal yang kedua, perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan yang ada. Pernyataan yang menyatakan pemisahan campuran yang tepat ditunjukkan oleh nomor titik. Ya, mari kita ingat kembali pembahasan tentang campuran ini, di mana campuran itu merupakan gabungan dari beberapa zat yang umumnya dicampur dengan menggunakan prinsip fisika. Maka campuran itu pun bisa dipisahkan juga kemudian dengan cara-cara fisika. Beda dengan molekul senyawa ataupun molekul unsur, di mana molekul itu merupakan gabungan dari beberapa unsur dan menggunakan teknik kimia. Maka memisahkannya juga dengan teknik kimia. Nah, untuk campuran ini ada beberapa teknik pemisahannya yang kita kenal. Ada evaporasi, di mana evaporasi itu dengan teknik memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya dengan cara penguapan. Evaporasi. Jadi jika ada
zat padat. Contohnya di sini adalah misalnya garam. Garam kan tadinya merupakan zat padat, kemudian dilarutkan di dalam air, ya. Kemudian garam tersebut melarut. Maka untuk mendapatkan garam kembali, maka itu menggunakan evaporasi. Jadi dengan memisahkan zat padat dengan cara penguapan. Filtrasi itu pemisahan cairan dan padatan yang tidak larut. Jadi kalau filtrasi itu masih kelihatan, padatannya itu masih terlihat, maka di sini disebut dengan tidak terlarut. Disebutkan tidak terlarut dan menggunakan penyaring berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Contoh campuran air dan pasir, maka di situ terlihat bahwa padatannya tidak larut. Kemudian ukuran partikelnya juga masih terlihat, maka bisa disaring dengan penyaring. Ini yang paling cocok adalah menggunakan filtrasi. Destilasi itu pemisahan campuran zat cair yang larutan dan pelarutnya itu sama-sama dari zat cair. Contoh air dan alkohol, gitu ya. Air dan alkohol ini merupakan campuran yang berasal dari zat cair. Maka cara memisahkannya adalah dengan berdasarkan perbedaan titik didih atau istilahnya destilasi atau penyulingan. Kemudian ada kromatografi. Nah, ini biasanya dilakukan dengan teknik diteteskan di kertas. Ya, ini perbedaan penyerapan kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisah. Ini contohnya pada pengujian kandungan urin, misalnya mengandung narkoba atau tidak, itu pakai kromatografi. Salah satunya itu. Baik, setelah kita mengingat ini, kita lihat pernyataan-pernyataan yang ada 4 ini. Baik, pernyataan yang pertama, untuk mendapatkan garam dari air laut digunakan metode evaporasi. Nah, ini tepat ya. Tadi garam kalau dicampurkan dengan air, di sini air laut, ada di air laut, maka dia akan melarut garam ini. Padahal garam itu kan tadinya padatan. Karena larutan, maka dia memisahkannya salah satunya dengan evaporasi, ya, dengan penguapan. Jadi ini betul. Kedua, menyaring air dari campuran air dan pasir. Jika ada campuran air dan pasir, pastinya ini berarti pelarutnya cair yang dilarutkan pasir, dan pastinya pasir ini tidak bisa melarut, masih terlihat bentuk pasirnya. Maka yang paling tepat adalah dengan filtrasi, bukan kromatografi. Ini berarti bukan. Memisahkan alkohol dari campuran alkohol dan air. Ini alkohol cair, kemudian air juga zat cair. Mereka sudah bercampur, untuk memisahkannya paling tepat dengan apa? Ya betul, dengan destilasi, ya, atau penyulingan. Yang keempat, pemisahan sari-sari air yang berwarna dengan ampasnya. Karena ini di sini ada istilah ampas, berarti ampas ini masih kelihatan. Maka yang paling cocok bahwa ampas ini masih terlihat, maka bukan dengan penyulingan, tapi dengan filtrasi. Maka pada soal ini yang paling tepat adalah jawaban 1 dan 3. Masuk soal berikutnya. Untuk mengukur kedalaman dasar laut, suatu gelombang bunyi ditembakkan dari kapal ke dasar laut seperti gambar. Bunyi pantul dari dasar laut R tertangkap kembali oleh alat detektor di kapal dalam waktu 2 detik sesudah bunyi dipancarkan. Dan bunyi pantul dari S tertangkap kembali 1,5 detik setelah bunyi dipancarkan. Cepat rambat bunyi di air 1400 meter per sekon. Selisih kedalaman dasar R dengan S adalah titik-titik. Kita akan menganalisa soal ini. Kita ingat bahwa di sini ada hubungannya dengan gelombang bunyi. Di gelombang bunyi, maka kita mengingat kembali bahwa salah satu kegunaan dari gelombang bunyi adalah dapat untuk mengukur jarak atau kedalaman. Maka ada 2 rumus yang digunakan dalam penggunaan gelombang untuk mengukur jarak atau kedalaman. Ya. Yang pertama adalah D sama dengan V kali T dibagi 2. Ini jika memantul, dan ada S sama dengan V kali T jika pertanyaannya bunyi itu dengan tidak terjadi pemantulan. Jadi contoh jika memantul ini jelas, jadi ada kata-kata bunyi pantul. Maka nanti akan menggunakan persamaan yang ini.
D sama dengan V kali T bagi 2. Sedangkan kalau tidak memantul, contohnya adalah mengukur jarak antara sumber bunyi petir dengan kita pendengar. Pertanyaan di sini adalah selisih kedalaman. Kita tahu bahwa selisih itu menggunakan persamaan adalah dengan pengurangan. Siapa yang dikurangi? Kalau dalam soal ini adalah yang paling dalam dikurangi yang lebih dangkal. Di dalam gambar ini terlihat bahwa yang paling dalam adalah kedalaman titik R. Maka di sini adalah DR, kemudian dikurangi yang dangkal adalah S, maka dikurangi DS. Nah, tadi ada kedalaman karena bunyi ini memantul, maka kita menggunakan persamaan V kali T bagi 2. Di sini kita tuliskan V kali TR, kan tadi ini tanyanya adalah kedalaman R dibagi 2, kurangi V kali TS, ini karena waktu miliknya S per 2. Kita masukkan bahwa kecepatannya bunyi di air itu 1400, kan ini 1400 kali 2. 2 detik ini adalah waktu perjalanan bunyi dari kapal sampai R kembali lagi. Kemudian dikurangi 1400 kali 1,5. Ini bunyi pantul tadi ya, diterima dari S itu setelah 1,5 kapal, kemudian bunyinya sampai S, mantul lagi ke kapal itu 1,5, kemudian dibagi 2 sama dengan ini sudah jelas. Ini kita coret begini habis, kemudian berarti tinggal 1400, kemudian ini kita coret bisa, kemudian ini 700 kali 1,5, ketemunya adalah 1050. Maka di sini 1400 kurangi 1050, hasilnya adalah 350 meter. Jawabannya adalah D. Masuk ke persoalan berikutnya. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti pada tabel berikut. Ada waktu tempuh, yakni waktu pada saat 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik gitu ya. Bendanya ada benda P, benda Q, benda R, benda S, benda T. Pertanyaannya, benda yang bergerak lurus beraturan GLB dan bergerak lurus berubah beraturan GLBB berturut-turut adalah titik-titik. Kita ingat bahwa benda bergerak GLB jika kecepatannya tetap. Kemudian kalau bergerak GLBB jika memiliki percepatan. Apa itu percepatan? Perubahan kecepatannya tetap. Ya. Kalau GLB, saya ulangi, yang tetap apa? Kecepatannya tetap. Sedangkan kalau GLB yang tetap adalah percepatannya atau perubahan kecepatan. Bagaimana cara menghitungnya? Bahwa kita ingat bahwa untuk menentukan kecepatan gitu ya, dengan persamaan V sama dengan S per T. Jadi karena di sini kita akan mencari kedua-duanya dengan, meski GLB adalah pasti ini kecepatan, GLBB juga ada perubahan kecepatan, maka kita menggunakannya adalah persamaan kecepatan. Ya. Nanti untuk percepatannya akan mengikuti setelah hasilnya ini kita peroleh. Dari hasil perhitungan ya, dengan V sama dengan S per T, pada benda P ini didapatkan adalah pada detik pertama ya. Rumusnya ini kan S per T, berarti benda P ini S ini adalah 3 dibagi 1, itu nanti ketemunya 3 gitu ya. Kemudian ini benda P yang detik kedua ini berarti 6 dibagi 2, ketemunya 3. Kemudian benda P pada detik ketiga, kemudian kita lihat bahwa 12 bagi 3 adalah 4. Terlihat lagi benda P pada detik keempat itu jaraknya 24, berarti 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Kemudian benda P pada detik kelima itu jaraknya 48, kemudian 48 dibagi 5 ditemukan 9,6. Ini contoh menghitungnya seperti itu, sama semua Q, R, S, T seperti itu. Baik para siswa, kita lihat bahwa jelas kalau yang P ini kecepatannya beda. Bagaimana dengan perubahan kecepatannya? Dari detik pertama ke detik kedua itu dia tidak punya perubahan, jadi masih tetap 3 cm per sekon, karena ini jaraknya adalah cm, maka ini membacanya 3 cm per sekon, 3 cm per sekon, maka percepatannya ini 0. Kemudian dari 3 ke 4 perubahan kecepatannya berapa? 1. Jadi 0, 1, nah ini sudah jelas
tidak bisa mewakili jawaban jawaban GLB, maaf ya. Kecepatannya udah berbeda-beda, mewakili GLB B juga tidak sesuai karena ini tadi 0, kemudian ini 1, ini 2, ini 3,6. Ini sudah tidak mewakili. Maka P tidak menjadi sebuah pemikiran, ya. Maka ini jawabannya bukan A ini. Yang Q sekarang. Q kita lihat di sini, wah ini angkanya sama semua. Sama dengan S kalau kita lihat. Ini sama. Maka ini termasuk GLB, ya. Jika jawabannya GLB itu berturut-turut ini ya, GLB dan GLBB berturut-turut, maka jawabannya pada pilihan B, C, D adalah Q dan S yang awalnya ini. Maka ini B, C, D masih menjadi sebuah pilihan, baik ya. Bagi Q dan S itu masih punya kemungkinan jawabannya antara B, C, D. R ini kita lihat di sini kecepatan pada saat detik pertama 2 cm per sekon, kemudian detik kedua 4 cm per sekon. Terlihat di sini jaraknya adalah 2, gitu ya. Kemudian dari 4 ke 6 ternyata dia adalah jaraknya juga 2. 6 ke 8 juga jaraknya 2. Kemudian 8 ke 10 jaraknya juga 2. Nah, siapakah 2 ini? Inilah yang disebut perubahan kecepatannya. Ini tetap angkanya, maka di sini adalah GLBB. Ya. Maka jawabannya jika tidak Q dan R, ya, maka S dan R. Maka di sini berturut-turut GLB dan GLBB adalah Q dan R. Ini jawabannya. Ya. Baik para siswa, itu untuk pertemuan kali ini ada 4 pembahasan yang bisa Pak Efri sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika banyak salah dalam Pak Efri menyampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.